akan menjadikan sebagai pembelajaran setiap yang apa yang Pak Ivo sampaikan kepada kami seperti itu. Nah, tadi saya sudah mulai prolog diskusi dengan Pak Ivo teman-teman ya. Dan yang di YouTube teman-teman mohon maaf ini sedikit ada agak nge-lag, saya coba untuk perbaiki. Mudah-mudahan masih ada kedengaran suara saya. Nah, tadi sempat kita ngobrol dengan Pak Ivo dan Pak Ivo mengatakan bahwa entitas kepribadi pertama yang diyakini oleh seluruh umat Kristen sebagai Bapa, yang adalah Bapa ini adalah pencipta langit dan bumi. Dalam kekristenan itu memiliki kesamaan ya atau homoousios dengan Yesus. Maka Pak Ivo mengatakan bahwa tokoh pribadi pertama itu adalah iblis begitu. Dan pemikiran seperti ini sama persis seperti pemikiran dari Marcion. Walaupun mungkin ada perbedaan, tadi Pak Ivo sudah katakan bahwa pemikirannya ada berbeda dengan Marcion yang adalah tokoh-tokohnya seperti siapa namanya Boruni. Nah, ternyata Pak Ivo memiliki pemahaman seperti ini. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan. Mungkin saya lebih ingin Pak Ivo menjelaskan kenapa sih Pak Ivo berpikir seperti ini, apa alasannya, kenapa Pak Ivo mengatakan bahwa pribadi pertama itu adalah iblis. Mungkin biar netizen semua tahu, biar tidak ada kesalahpahaman. Mungkin alasannya dulu. Silakan Pak Ivo, saya mute untuk diperdengarkan. Silakan Pak. Nah, kalau saya, kapan saya tahu itu, kalau waktu kecil saya nggak tahu. Jadi saya baca ya baca-baca aja gitu. Setelah saya memahami, ya udah dewasa lah. Usia kurang lebih 30 ke atas lah itu. Nah itu saya memahami ini nggak sama ini gitu. Saya baca-baca, saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, udah berkali-kali lah. Terus saya bilang ini nggak sama ini tokohnya ini. Memang ada disebutkan mengenai Yesus ada di situ, tapi kalau kita lihat Yesus di Taurat tuh di mana dia posisinya? Lebih posisinya kepada korban. Jadi kalau lihat sifatnya Yesus itu kan dia sebagai korban gitu, domba Paskah gitu. Kalau di Taurat, memang Musa menuliskan, tapi apa yang dituliskan bukan yang datang membunuh anak-anak Mesir, bukan, itu bukan Yesus. Bukan karakter Yesus membunuh anak Mesir atau menyuruh membuat patung ular itu tembaga, terus orang Israel harus menyembah patung itu bukan Yesus, itu bukan karakter Yesus. Makanya saya bilang ini ada tokoh lain gitu. Nah, dari situlah saya baca, saya ketemu 2 Samuel 24, 1 Tawarik 21. Saya simpulkan ya ternyata YHWH itu gitu. Jadi sesederhana itu. Kemudian ya kalau dipanjang ya saya udah bikin tulisan banyak saya kasih. Pak Ivo sudah bikin tulisan, cuma saya nggak publish tulisan saya sendiri. Kalau lagi ngobrol gini saya kasih lihat di komputer, saya kasih lihat nih gini gitu. Ada tulisan saya juga ada di yang publish juga ada. Cuman saya nggak. Ivo ini nama cucu saya sebenarnya. Nama saya bukan Ivo kalau di apa media sosial lain. Cuma kalau Ivo ini nama cucu saya, ini akunnya cucu saya tadinya. Saya pakai, saya nggak ngerti TikTok tadinya. Jadi cucu saya yang bikin, ya sudah pakai aja. Jadi gitu, kalau misalnya membandingkannya tuh dari situ, dari baca terus menerus saya perhatikan nih beda. Memang ada nubuatan Yesus misalnya di Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 53, Mazmur 22, ada banyak lah tentang Yesus, tapi bukan yang pelaksana waktu di perjanjian lama itu bukan pelaksana, itu bukan dia gitu, karena beda sekali karakter gitu. Siapa? Riva, Bunda Riva. Nah, jadi Pak Ivo sendiri meyakini bahwa entitas atau pribadi yang pertama itu yang menciptakan itu iblis, dan Yesus itu sebagai Tuhan tidak menciptakan, begitu? Ya, firman. Jadi kalau firman itu kan nggak punya bentuk fisik. Firman tuh punya suara, tapi nggak punya bentuk fisik. Kalau di Hindu tuh namanya Om, getaran yang punya frekuensi tapi punya kuasa gitu ya. Kalau di Kristen nih saya menggambarkannya, dijelaskannya sebagai firman. Nah, kalau firman itu nggak ada ininya bentuk fisiknya. Kalau kita lihat di perjanjian kejadian 2 itu YHWH itu punya fisik, suara kakinya terdengar, kemudian dia membentuk pakai tangannya. Jadi dia ada fisiknya itu.
gitu. Yesus itu kalau waktu di perjanjian lama dia firman. Firman mana ada fisik, nggak ada. Tampaknya juga nggak ada. Orang firman kok. Logos, memra, gimana ada ininya. Dan Fisiknya nggak ada. berarti Yesus tidak Dia punya menciptakan fisik langit dan pada bumi. saat dia punya fisik pada saat Bunda Maria mengandung dia. Ah, itu dari zigot jadi bayi, jadi anak manusia lahir gitu. Nah, itu fisiknya itu. Itu Coba fisiknya saya firman. mau dengarkan keyakinan Bapak sekali lagi. Apakah Bapak secara sadar mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah iblis begitu? Mm-mm. Malaikat. Mm-mm. Bukan, tadinya dia adalah malaikat, kemudian dia Ya, lah malaikat kumpulan jatuh itu. malaikat. Ya kita gini kan, iblis itu sebenarnya bisa disebut kepada manusia, bisa juga disebut kepada malaikat atau itu makhluk-makhluk sifat. lain. Iblis itu artinya yang bertentangan dengan kehendak yang benar gitu. Jadi iblis itu yang salah gitu. Pikiran yang salah Ya, disebut saya iblis, paham, mau saya paham. manusia. Saya paham. Begitu. Kita tidak mendefinisikan iblis karena kita tahu iblis itu adalah segala sesuatu yang salah lah. Dan Bapak meyakini kalau pencipta alam semesta ini tadinya adalah iblis. Iya, malaikat-malaikat itu. Dan Yesus waktu Makanya- itu belum makanya bisa di- berbuat di apa-apa. terakhir- Maksudnya, maksud saya, sedangkan Yesus, entitas Yesus pada waktu iblis menciptakan langit dan bumi ini dia sudah ada belum? Sudah menjadi Tuhan Sudah, belum? firman dia firman. Dan dia Jadi belum kalau bisa lihat berbuat bentuk fisiknya apa-apa. belum ada. Begini, bentuk fisiknya nggak ada, tapi dia firman. Firman itu kan nggak Kekuatannya punya sudah bentuk ada. fisik. Hah? Maksudnya sebagai kekuatannya dia sudah memiliki kekuatan Sudah belum? ada. Jadi identitas ininya dia belum punya fisiknya, tapi dia punya pribadinya itu sudah ada. Rohnya gitu sudah ada. Firman, makanya disebutnya firman. Begitu. Oh, maksudnya Misalnya di kejadian dia 1 sudah berkehendak dia- belum? Pada waktu dia itu tuh sudah ada sudah punya kehendak. Dia jadi persis kayak sifat-sifat manusia, cuma belum punya fisik. Persis kayak manusia, punya kehendak, punya pemikiran, punya ucapan, punya segala macam, tapi nggak punya fisik. Gitu, dia roh gitu Tapi ya. tidak punya Gitu. fisik, tapi roh. Tapi yang menciptakan langit dan bumi adalah iblis. Ya, yang punya fisik. Nah, itu makanya punya fisik. banyak beberapa Kristen juga tahu yang menciptakan itu malaikat, para malaikat di kejadian 2 itu yang menciptakan Adam dan Hawa itu malaikat gitu. Tapi nggak semua orang Kristen, ada sebagian saya ketemu misalnya misalnya Pastor Apollo Kibuloy, saya pernah dengar. Terus siapa lagi itu? Dia ngerti bahwa itu yang di situ itu ini orang paham berarti gitu. Ada beberapa yang saya lihat, tapi kalau di Indonesia jarang. Di Indonesia jarang, banyak kan di luar negeri gitu. Tapi mohon maaf nih ya, saya akan sedikit masuk ke ranah ini. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Ivo itu memang tertulis, benar nggak? Memang Tertulis, begitu tertulis. kenyataannya dan Jadi- tertulis. Dan Iya, orang Kristen kalau bilang gini pun mereka biasanya kan menafsir. Ya kan, mereka menafsir bahwa itu adalah sebelum Yesus hadir ke dunia dan bla bla segala macam. Benar nggak Pak Ivo? Nah, kalau kita bicara secara tekstual, tertulis memang seperti itu tertulisnya bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah kumpulan dari beberapa tokoh spiritual. Kalau dibilang malaikat, memang itu tidak tertulis, cuman ada seperti perkataan, marilah kita menjadikan manusia segambar serupa kita. Dan walaupun itu menurut Ibu Rita Wahyu sebagai seorang yang memiliki ilmu dalam bahasa Ibrani adalah sidang ilahi, di mana sidang ilahi tersebut maksudnya adalah Tuhan Bapa mengajak malaikat untuk menciptakan. Kalau menurut Ibu Rita Wahyu bukan minta izin atau mengajak menciptakan, tapi memberikan informasi kalau ada penciptaan seperti itu. Terlepas daripada tafsiran-tafsiran tersebut, kalau dibaca secara tekstual memang umat Kristen ini terbentur kepada Bible dan juga doktrin. Doktrinnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Pak Ivo mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul kan Pak? Nah, karena sosok Yesus sebagai aku Tuhan. tanya. Sebentar dulu. Aku dengar kelima tadi, Bu. Sebentar dulu. Kita itu gini Ya, loh. harus Kita diskusikan harus dirubah. gini. Ini kan bukan tempat di mana kita bisa memaksakan kehendak kita. Ada aturannya. Pertama, kalau Anda tidak sepakat dengan orang yang Anda hadapi, tidak mesti harus Anda memaksakan orang sepakat dengan Anda. Yang kedua, ketika Anda ingin bicara, karena di sini juga masih ada orang yang bicara, biarkan orang lain berhenti dulu dan kita bergantian.
Kalau Anda tidak sanggup, jangan naik ke sini ya. Karena kalau sudah ada saya di komal manapun, selagi itu saudara saya Islam mengizinkan saya bicara, biasanya saya tidak izinkan kalian itu untuk menjajah. Menjajah itu maksudnya apa? Mengganggu kami, ya. Dan kalaupun kalian adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan pernyataan Pak Ivo, kalian diizinkan bicara, tapi nanti ya. Sabar, saya masih menggali cara berpikir Pak Ivo. Pak Ivo, boleh dijelaskan kepada kami nggak? Sekali lagi bahwa pertama penekanannya pencipta langit dan bumi adalah iblis, itu dari Pak Ivo sendiri dengan secara sadar, tidak ada paksaan. Betul Pak Ivo, tidak ada yang memaksa Bapak dan Bapak tidak berkong kali kong dengan lembaga manapun untuk menyatakan pemikiran seperti ini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah iblis. Mungkin lebih spesifik Pak, bisa disebutkan alasan kenapa Bapak mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi atau YHWH itu iblis? Silakan Bapak jawab Pak. Kalau bisa pakai dalil ya Pak. Iya, jadi kalau dalilnya tuh gampang tuh di 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21 itu jelas sekali. Jadi Yod-Veh-Vaveh itu disebut sebagai iblis begitu. Di 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21. Tapi kalau kita mau periksa dari buahnya, ya apa yang dilakukan oleh Yod-Veh-Vaveh itu bisa lihat, bacalah. Tadi seperti sudah disinggung kan bahwa karakternya gini gitu. Banyaklah di situ. Nah, karena Tuhan saya Yesus ya, saya punya tolok ukur. Kalau Yesus nggak ada, saya nggak punya tolok ukur sebenarnya. Ini yang benar yang mana ini sebenarnya gitu. Saya bisa menganggap bahwa Yod-Veh-Vaveh benar, bisa karena itu tertulis di situ. Kalau saya mempercayai ini ya isi Taurat, saya mempercayai isi Taurat soalnya. Cuman kan karena ada Yesus, jadi saya mengenal mana ini Allah yang benar. Seperti Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal Allah yang benar yang mengutus Yesus Kristus. Nah, saya mesti mengenal. Dari mana saya mengenal? Dari Yesus Kristus. Dia memiliki buah-buah yang berbeda. Dan itu menunjukkan karakter, begitu. Karakter daripada Tuhan yang benar, begitu. Makanya saya bilang, saya bandingkan. Nah, bandingkan itu. Lihat, oh ini perbedaannya jauh sekali. Ternyata di literaturnya, di teksnya juga, nggak usah cari susah-susah, sudah tertulis. Oh ya sudah, sesimpel itu, sederhana sebenarnya. Baru lebihnya setiap saya baca saya udah paham. Oh ini kelompok yang ini kelompok yang ini gitu. Misalnya yang memberi nama Israel itu bukan Yod-Veh-Vaveh, tapi ada Allah lain yang bergulat sama Yakub, itu yang memberi nama Israel begitu. Tapi oleh Yod-Veh-Vaveh diklaim sebagai anaknya. Nah gitu. Ini kan dua nih, ini nggak bisa disamakan. Yang satu nyebutnya pakai L, yang satu nyebutnya Yod-Veh-Vaveh, begitu. Jadi banyak lah, kalau itu banyak ininya, poin-poin yang bisa menunjuk ke sana gitu. Misalnya ada tamu Pak, kita sapa dulu, mungkin ketidaksabarannya untuk menjawab, mungkin biar kita kasih kesempatan. Bapak itu Ya saya dari sapa Kristen dulu. mana? Kalau Dan Anda dari tidak Kristen. bisa ikut aturan kita, Anda nggak bisa ikut di sini. Ya kalau Anda tidak bisa sabar, Pasti Bapak itu kalau Kristen Anda apa tidak dia? bisa sabar Pak Melki, mengikuti saya anti Katolik, metode Pak ini, Melki. Pak silakan Melki, turun ya Pak. Kalau Anda Pak tidak Melki, sanggup di sini, Bung Melki. silakan. Halo Bung Melki, kita biarin Bung Melki, nggak apa-apa itu orangnya. Silakan Pak. Saya Saya Katolik. naik ke telepon Bapak lagi. dari gereja mana? Saya Itu anti ajaran Katolik Marcion, Pak Melki. Pak Melki, Pantas saya anti bidak Katolik. sesat kau tuh. Mana tema terkutuk Marcion kau tuh. Langit dan bumi dan segala istilah ciptaan iblis, aneh kau. Kau mati nanti iblis datang bawa Ya. kau ke dalam neraka kau. Ya. Aneh kau. Kita baru dapat itu ajaran sudah dianatema dalam konsili itu. Pak Ajaran Melki, Marcion. sabar Pak Melki, Saya- sabar Pak, hargailah. Anda jangan marah-marah di sini, sabar Pak. Sabar. Makanya kan saya bilang saya anti Katolik Pak, makanya saya bilang di depan. Bapak Alkitab yang mana? Uni gimana ini Alkitab- Uni Melki? Saya serahkan sama Uni nih, Ya. si Melki mau gimana Ya, ini? jadi Aduh. gini, saya akan pandu ya. Melki, kamu bisa dengar suara kita? Kamu perempuan atau laki? Saya masih bingung. Saya cowok. Oh cowok. Enggak, soalnya cara kamu bicara itu tidak menunjukkan Namanya kamu seperti Melki. laki-laki. Iya, banyak orang yang pakai nama Melki ini tapi suaranya tidak sesuai. Gini loh Melki ya. Kamu merasa bahwa agama kamu benar nggak? Benar Agama kamu 100%. benar nggak? Nah, tapi Agama pemilik ketika kamu Alkitab yang mengatakan sesungguhnya. ya,
Melki, ketika kamu mengatakan agama kamu benar, tapi perilaku Pak Ivo lebih baik daripada kamu di sini, Melki. Pak Ivo tuh agamanya hadirkan berapa di dunianya? Iya, kalau Memberi kamu bilang dia pengajaran sesat, tapi membuat umat sifat, yang mendengar menjadi tapi bingung. karakternya lebih baik daripada 531 kamu. orang mendengar, ini repot sekali. Perhatikan ini, kamu, 531 orang perhatikan kamu dari tadi tuh. Kamu seolah-olah kesurupan setan loh di sini. Pak Ivo santai, padahal dia kamu bilang sesat. Begini ya, agama yang paling benar tapi kelakuannya kayak gini. Berarti kalau saya menilai dari perilaku, Pak Ivo ini lebih benar daripada kamu. Santai dia, saya tidak tuh mengamuk, dia menyampaikan sesuatu grogi data. mendengar pernyataan sesat iblis menciptakan langit dan bumi 540 orang mendengar. Kalau kamu Itu ajaran grogi, bidat. saya tanya dulu, ajaran agamamu apa? Ajaran agamamu boleh nggak kejang-kejang seperti ini? Agama kami itu agama yang benar. Agama pemilik Iya, Alkitab. agama yang benar Mereka menurut punya kamu kitab itu yang mana? mengajarkan seperti apa? Agama Hanya yang mereka benar menurut kamu Zabrul dia pakai mengajarkan kitab yang mana? dari Tanya tadi dia kamu agama bicara, apa? Agamanya dibawa oleh Rasul memotong siapa? Hadis pembicaraan tahun berapa di orang. dunia? Tanya dia dulu itu. Bayangkan Jangan teman-teman. jangan mengajarkan Ini seperti 500 ini ya, orang jadi mendengar ajaran palsu. kesulitan ajaran bicara sesat. dengan begini ini susah. Itu Yaudah kamu ustaz. bicara sendiri. Kita dengarkan dia bicara sendiri teman-teman, karena saya yakin teman-teman bisa menilai. Orang yang benar itu akan tenang. Orang yang benar, bahkan psikopat saja lebih bisa tenang loh ketimbang orang seperti kamu. Justru kamu menunjukkan kalau kamu tidak benar. Lagi merayu-rayu 552 orang ini supaya mendengarnya bahwa pengajaran dia yang benar, maka dia harus sopan. Kalau saya tegas kebenaran, Yesus katakan kalau salah katakan salah, benar. Ya katakan ya, tidak Oke. katakan tidak. Ya, silakan Jangan kamu itu adalah sampaikan. iblis. Itu Kamu adalah bantah. iblis. Berkata Ya, kamu adalah bantah. iblis. Pak Ivo, Bapak coba jelaskan kepada Melki alasannya apa ayatnya. Suruh Melki baca ayat itu, Pak, biar dia tahu kalau Bapak itu Tadi tidak salah. Silakan. Bung Melki nggak dengar kali ya, Bung Melki ya tadi. Ya, Bung Melki. Kau menyamakan. Shalom, Bung Melki. Salve, Kau Bung Melki. menyamakan tuh perjanjian lama itu tuh. Kau menyamakan perjanjian lama tuh. Dia harus tidak kita bisa lagi diajak bicara, Pak. harus memenuhi Beginilah Pak, semuanya. orang kalau Harus sudah memenuhi merasa semuanya. benar, Pak. Berbahayanya orang sudah merasa benar, Pak Ivo. Orang kalau Iya, sudah merasa kami benar, dia mempertahankan tidak akan iman mendengar. kami. Orang yang sudah merasa benar, dia tidak akan mau mendengarkan orang lain bicara. Dia tidak akan mau mendengarkan orang lain bicara karena dia merasa Tuhan dalam dirinya. Melki, kalau Anda tidak bisa di sini, kita mau lanjut diskusi bagus karena di sini ada saudara kita lanjutan juga. Anda bisa turun saja dulu ya. Terima kasih yang sudah turunkan. Teman-teman ya, kita berusaha untuk diskusi ini tenang. Ya, tenang, santai, tapi Melki tadi tidak bisa. Kenapa? Melki kesurupan iblis ya. Dia Uni, merasa benar, tapi izin dia kasih bisa waktu kesurupan untuk iblis. Bang Langit, dia lagi belajar. Uni, lanjut Oke, Uni. silakan Bang Langit. Bang Langit silakan. Ya terima kasih host, terima kasih semua sudah memberi kesempatan. Saya mau menanggapi Bang Ivo tuh, sebelum bertanya saya mau menanggapi ya. Terkait pernyataannya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah iblis. Pertanyaannya gini, jika iblis yang menciptakan alam semesta, dari mana iblis mendapatkan kemampuan mencipta? Pak Ipo, ini yang bertanya agnostik, dia tidak punya agama, Pak Ipo. Silakan Pak Ipo. Jadi gini, ada iblis itu kita anggap sebagai apa? Bukan anggap, itu samakan dengan kesalahan lah gitu ya, bukan kebenaran. Jadi yang menciptakan ini kesalahan gitu, iblis ya. Bisa malaikat, bisa serafim, bisa macam-macam gitu. Kenapa dia begitu? Mereka itu kan kalau definisinya Allah atau Ben Elohim ya, definisinya tuh dia tidak berawal, tidak berbapak, tidak beribu, dan harinya tidak berkesudahan. Jadi kalau ditanya apakah mulainya kapan, wah nggak tahu kita, karena nggak berawal nggak berakhir mereka begitu. Berarti Jadi kekuasaannya dari mana? Ya dia udah punya kuasa dari sana, nggak tahu dari mana. Memang dia udah punya kuasa dari sananya, dari sebelum dunia ada dia udah ada gitu. kalau begitu pemikirannya Bang Ivo, kenapa nggak alam semesta terjadi begitu saja? Sama seperti iblis. Iblis kan punya kuasa. Nah, kenapa nggak memikirkan alam semesta terjadi begitu saja? Alam semesta itu sudah entitas tertinggi. Nggak ada penciptanya. Seperti kita bertanya, pencipta ini nggak ada yang menciptakan. Nah, alam semesta juga gitu. Kenapa nggak pernah kepikiran gitu?
nggak ada yang buku yang jelaskan itu soalnya. Kalau ada buku yang menjelaskan gitu, mungkin bisa diterima di modern ini. Pemikiran-pemikiran liberal gitu, liberal ya. Tapi nggak ada buku. Kalau saya kan mempercayai Alkitab ya, iman saya di Alkitab, di Taurat ya, di Taurat dan kitab para nabi. Itu saya percaya. Kalau dibilang di situ diceritakan ada penciptaan ya saya percaya. Cuman saya berusaha untuk memahami apa yang ditulis di situ. Bukan berarti saya nggak percaya. Saya percaya tapi saya memahami gitu loh. Gitu. Misalnya yang Melki, saya percaya kejadian Yosef Pak Ipo fokus, jangan lihat yang di bawah, fokus aja ke Pak Langit ya, fokus itu. Iya. Kita closing aja ya tentang penciptaan iblis yang menciptakan alam semesta. Saya closing ya pernyataan saya bahwa tadi Bang Ivo mengatakan alam semesta ini terjadi karena kesalahan. Artinya iblis itu tercipta dari kesalahan. Ya, saya memahaminya bahwa iblis ini suatu sifat yang bisa dikatakan sebagai penipu ya. Entitas Bisa beda dengan dikatakan- sifat. Kalau entitas itu sesuatu yang memiliki kehendak. Entitas bisa dikatakan sesuatu yang memiliki kehendak, memiliki sifat. Seperti manusia itu entitas, Tuhan itu entitas, malaikat itu entitas. Kalau ke benda bisa ke batu, kayu, seperti itu. Bapak lebih merujuk bahwa iblis ini apa? Kalau iblis itu nama, sifat, atau apa? Biar nggak salah paham dulu. Saya khawatir nanti ada kesalahpahaman di sini. Saya masuknya ikut Bang Ivo bahwa sifat iblis yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Oke, siap. Berarti memang saya iblis memang- itu adalah, kalau Pak Ivo dia merujuk kepada YHWH. Menurut dia YHWH itu adalah iblis. Oh iya. Jadi kita masuk pada kesalahan kan. Kesalahan sini berarti iblis. Kita sepakat bahwa iblis itu suatu sifat penipu sebagai entitas penipu sempurna gitu. Nah, pernyataannya gini. Itu sangat bertentangan dengan logika dan nalar dan persepsi saya. Karena bukan bagian dari penipuan itu. Logika saya nggak tercipta dari seorang entitas penipu seperti iblis itu. Sementara alam semesta ini diciptakan oleh entitas atau sifat penipu. Iya. Itu bertentangan Pak dengan logika saya. Logika saya ini nggak pernah menipu. Itu Pak. Itu pernyataan saya Pak. Ini mohon maaf semua, saya izin makan dulu ya. Dan untuk Bang Langit kalau mau bertanya tentang Ada Islam, sarapan. Oke, lanjut. Iya, Ya, masih lanjut. jam 9 ini sarapan ya. Saya juga belum sarapan nih. Baru Ya, minum sekolah. mungkin saya sedikit kasih alur biar Pak Ivo-nya gampang menanggapi. Teman-teman perhatikan baik-baik, ini penting buat teman-teman pahami ya. Bapak Ivo berpendapat bahwa pencipta alam semesta ini adalah iblis dan iblis itu adalah YHWH. Alasannya karena ada tertulis dalam Bible-nya ya. Satu itu. Lalu saudara kita Bang Langit mengatakan bahwa itu bertentangan dengan logika saya karena yang namanya logika itu jujur. Logika itu tidak berbohong. Karena logika atau rasio itu ujung-ujungnya nanti adalah ilmu atau saintifik. Saya akui yang namanya rasio itu tidak mungkin tidak jujur ya. Nah, jadi sekarang ada pertarungan antara teks tertulis dalam kitab suci memang Tuhan itu iblis, kemudian Pak Langit dengan rasionalitasnya beradu. Nah, nanti ujung-ujungnya kita akan begini teman-teman. Mungkinkah kitab suci bertentangan dengan rasio dan akal? Itu kita bahas nanti setelah mereka bertarung dulu dalam argumen ya. Saya akan masuk di ranah itu nanti. Pak Ivo silakan ditanggapi saudara kita Bang Langit. Iya, jadi begitu. Jadi sebelum alam semesta ini ada, saya meyakini itu ya Allah itu ada. Artinya Allah itu Ben Elohim itu ya, Ben Elohim itu ada. Jadi para Allah itu. Kalau di Mazmur 82, kemudian di ya beberapa itulah. Cuma yang ditulis di Alkitab itu menyatakan bahwa pencipta manusia itu Yod-Veh-Vaveh, nggak bisa disangkal itu. Kejadian 2 itu tertulis gitu loh. Kecuali kita nggak pakai kitab itu. Nah, kalau kita nggak pakai kitab itu ya kita bicaranya pakai sesuatu dasar yang lain, dasar argumennya.
Tapi kalau pakai Alkitab jelas itu yang menciptakan manusia itu Yod-Weh-Vah-Veh. Nah, tertulis juga di 2 Samuel 24 sama 1 Rek 21, ternyata Yod-Weh-Vah-Veh itu Satan gitu. Atau mungkin bagian dari Satan gitu. Itu nggak bisa disangkal karena tertulis, dan itu nggak bisa dibatalkan karena itu tulisan para nabi gitu loh, yang mengilhami gitu. Nah, saya percaya itu. Jadi kalau dikatakan tulisan itu benar apa enggak, ya saya tetap percaya itu benar, walaupun mungkin nggak sesuai dengan pemahaman banyak orang, ya nggak apa-apa. Bukan berarti saya nggak pakai itu, begitu. Beda kalau sama yang Marcion Tullian. Kalau Marcion Tullian tuh kitab perjanjian lamanya dibuang. Dia nggak percaya kitab perjanjian lama, dibuang, jadi nggak dipakai. Kemudian dia perjanjian baru dia potong-potong mana yang sesuai dengan konsep dia. Kalau saya sih enggak, saya terima aja Alkitab apa adanya, saya baca, tapi saya harus bisa memahami gitu loh. Karena yang berkepentingan kan saya gitu. Nah, orang lain misalnya mau mengerti berbeda, ya nggak apa-apa lah, kita punya pemikiran-pemikiran sendiri gitu. Dan tolak ukur saya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya Yesus. Kalau Yesus nggak ada misalnya saya sebagai orang Yahudi misalnya, ya bacanya cuma kitab Tanakh, saya nggak akan ngomong seperti ini karena itu nggak ada pembandingnya. Walaupun saya curiga kok ada begini-begini, saya cuma curiga doang. Cuma nggak ada pembandingnya karena nggak ada satu sosok yang menentukan persis gitu. Yesus itulah yang sempurna datang, itu bisa kita membandingkan dengan yang lama ini, Tuhan yang lama ini di perjanjian lama begitu. Iya, ya. Makanya di Matius 5 itu banyak sekali ditulis di situ. Kamu bilang apa? Kamu telah mendengar firman begini-begini, aku katakan gini. Jadi langsung di counter sama Yesus itu. Apa yang difirmankan oleh Yod-Weh-Vah-Veh itu di counter sama Yesus begitu. Kalau misalnya itu dibilang Yod-Weh-Vah-Veh itu Bapa, Yesus nggak boleh ngomong mengcounter begitu, karena kalau itu firman Bapa, masa dia mengcounter menyempurnakan Bapa? Nggak mungkin begitu. Itu logikanya gitu. Berarti Bang Ivo meskipun mempercayai bahwa alam semesta ini diciptakan oleh iblis, tapi tetap juga menganggap bahwa Yesus itu sebagai jalan keselamatan. Iya, dari iblis. Jadi gini, Yesus itu jalan keselamatan dari Yod-Weh-Vah-Veh. Kalau nggak ada Yesus, kita celaka sama menghadapi Yod-Weh-Vah-Veh. Karena dia yang menciptakan manusia gitu loh. Jadi Yesus menyelamatkan dari siapa? Dari tangan Yod-Weh-Vah-Veh. Boleh saya bertanya lagi, Pak? Iya, silakan. Kalau Yesus dianggap Bapak sebagai jalan keselamatan, apakah miliaran manusia non-Kristen itu secara otomatis tidak selamat? Tuh, anjing ini berisik nih. Ya, anjing saya berisik. Gimana, coba tolong ulangin, saya tadi kegang. Pak Ipo tetap menganggap bahwa Yesus itu sebagai jalan keselamatan. Iya. Pertanyaannya, apakah miliaran manusia non-Kristen itu secara otomatis tidak selamat? Oh, enggak. Jadi gini, diselamatkan itu bukan berarti apa? Ini tidak selamat. Orang Kristen juga banyak yang tidak selamat, begitu loh. Jadi bukan Kristen yang label Kristen yang menyelamatkan, bukan. Tetapi Yesus direlasi dengan Yesus. Kalau Yesus mengenal kita, mengetahui apa keberadaan kita, mengetahui dan mengenal dan apa memberikan dirinya untuk kita, ya pasti kita selamat gitu. Mau Kristen, mau non Kristen atau apa, karena gampang kok. Kalau orang yang non Kristen juga kalau ketemu Yesus pasti langsung percaya, karena dia datang dalam kemuliaan Allah begitu, kemuliaan yang gemilang. Kalau ketemu kan nggak bisa nolak orang gitu. Gitu. Masalahnya kan orang kita kan nggak ketemu gitu loh. Tapi Yesus berfirman, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saya sebagian dari itulah, bagian dari itu tadi awalnya. Tapi saya punya pengalaman melihat, jadi saya tahu itu bahwa benar Yesus itu juru selamat gitu. Berarti Bapak sepakat kalau gitu. Bapak sepakat kalau tidak mengenal Yesus maka tidak selamat. Itu kalau Bapak sepakat dengan itu, bagaimana itu adil terhadap semua manusia? Adil. Kalau untuk semua manusia ya, misalnya yang belum, kan gini, waktu orang yang nabi-nabi itu kan belum pernah lihat Yesus, nggak pernah diajar Yesus, malah nabi-nabi, termasuk Musa, termasuk Abraham, termasuk lain-lain tuh nggak pernah ketemu Yesus. Justru yang ketemu Yesus itu murid-murid kan, yang makan dan mendengarkan pengajaran itu murid-murid.
Saya juga nggak pernah ketemu Yesus. Saya ini sama seperti orang perjanjian baru, cuma saya di posisi di depan. Perjanjian lama, tapi saya posisi di depan. Peristiwanya sudah terjadi. Kalau mereka peristiwanya sudah belum terjadi, tapi mereka membayangkan, mendapat pewahyuan bahwa di depan nanti terjadi ini. Gitu. Cuma kalau saya lihatnya ke belakang, kalau mereka lihatnya ke depan, gitu. Peristiwa itu. Nah, apakah mereka percaya? Ya mereka percaya, cuma namanya bukan Yesus. Mereka percaya bahwa ada seseorang nanti yang jadi Mesias. Itu mereka percaya. Nabi-nabi itu percaya itu, makanya mereka nulis itu. Begitu Pak. Jadi, nah kalau yang misalnya nggak percaya ya Pak, ya yang punya siapa Pak? Yang menciptakan, saya tanya. Yang menciptakan kan Yotwefave, dia punya hak mutlak 100% terhadap segala yang dia ciptakan. Itu nggak bisa dibatalkan. Kan manusia Adam dan Hawa, kalau kita lahir dari Adam dan Hawa ya memang di bawah kuasa dia. Dia yang menciptakan, dia yang memberi hidup. Hidupnya tuh dari Yotwefave manusia itu. Dari Ya, nafasnya dia. kalau Yotwefave itu sang bapak ya. Saya mendengar seperti itu dari teman-teman Kristen. Itu yang saya beda sama mereka. Jadi betul kalau Yotwefave itu disebut sebagai sang bapa, tapi bapa yang kemanusiaan gitu, bapa kedagingan, bapa kemanusiaan, benar, karena semua diciptakan melalui Adam. Atau mungkin ada yang nggak diciptakan oleh Adam ya, asumsi aja nih ya. Cuma di Alkitab nggak ditulis seperti itu spesifik. Cuman kalau di Alkitab kan semua itu lahir dari Adam dan Hawa. Siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Yotwefave. Begitu. Itu nggak bisa disangkal. Itu bapa dari manusia gitu, kedagingan manusia. Nah, kalau itu dibilang bapaknya Yesus, itu yang beda. Begitu. Itu yang beda. Karena Yesus menciptakan hal yang baru. Jadi Yesus menciptakan manusia rohani. Jadi bukan daging ini, tapi bentuknya mirip kayak manusia, punya tangan, punya mata, tapi secara rohani gitu. Jadi namanya itu kalau di 1 Timotius 6 ayat 11 itu disebutnya manusia Allah. Nah itu ciptaan Yesus itu. Karena dia tuh baru, ciptaan baru. Jadi saya ini ciptaan baru. Walaupun saya masih mengenakan daging kemah yang lama. Tapi saya sudah akan menerima ciptaan yang baru gitu. Iya. Di sini berarti Yotwefave itu entitas tertinggi ya Pak? Yotwefave, iya, untuk yang di materialistik ya, material ya. Jadi untuk unsur material, Yotwefave itu tinggi untuk manusia ya, untuk manusia. Yang maha kuasa itu ya Pak? Yotwefave itu yang maha kuasa dan maha pengasih itu kan? Yotwefave, ya kalau dibilang maha kuasa ya enggak, karena dia ada di atasnya. Ternyata dia kalah sama Yesus. Oh gitu ya? Nah, kecuali dia menang. Kalau dia menang, nah itu dia maha kuasa. Yang mengalahkan dia Yesus. Yesus yang mengalahkan Yotwefave. Lalu yang mengutus Yesus, ya ini kepanjangan. udah cukup aja, kita nanti. Nggak apa-apa Pak. Udah, cukup, Ya nanti pelan-pelan Pak. Ini saya juga kan puluhan tahun Pak, bukan baru setahun ini, bukan baru sebulan doang, enggak, udah puluhan tahun saya. Saya jadi bingung ini. Mendalami ini gitu loh. Baca bolak-balik juga puluhan tahun, bukan baru gitu. Sebentar, Ya, lanjut oke, saya dulu ya berikan Pak, kepada sebentar. Mbak Uni. Oh ya. Oke. Saya akan masuk di sini. Saya masuk di sini, tapi sebentar teman-teman perhatikan ya. Perbedaan-perbedaan ini sudah kita ketahui ya, bahwa antara Kristen ini memang banyak denominasi, dan salah satu denominasi yang di anatema itu adalah namanya Marcion. Tapi Bapak Ivo ini ada perbedaannya dengan Marcion. Sebentar, yang di YouTube dulu, saya mau ini dulu. Tadi kepental saya. Bentar. Sabar yang di YouTube ya. Nah, yang di YouTube nih kepental barusan. Oke, Tapi sabar keren yang Pak di Ivo, gentle orangnya, Uni ya. Gentlenya dia berani buka kamera, karena banyak Kristen Iya. yang tidak berani buka kamera. Meskipun Pak Ivo ini pernyataan pemahamannya ini berbahaya loh. Heeh. Pemahaman ini berbahaya loh. Dia bisa diancam, dibun-bunin juga loh, karena ini dianggap penyesatan loh. Beneran loh. Artinya dia betul-betul berani gitu menyatakan apa yang menjadi prinsip dan pandangan dia gitu, tidak takut. Bahkan dia tadi sudah bilang bahwa dia pernah di anatema. Pak, saya mau tanya nih secara spesifik, Bapak pernah diancam untuk dibunuh nggak? Oh, kalau sama yang pengikut Yotwefave ya, saya pasti ditendang dari grup aja. Cuma mereka nggak ngancem bunuh sih. Cuman kalau dikeluarin ya di-kick, digituin, iyalah gitu. Kalau dulu tuh waktu Dimaki-maki saya pernah nggak?
dimaki-maki. Oh iya, iya, kalau itu mah dia- udah biasa lah. Jadi kalau mungkin itu udah biasa. Cuman kan karena memang kalau ngadepinnya ya paling begitu dimaki-maki, dia anatema, dikutuk tadi kayak Melki gitu udah biasa tuh. Kayak tadi Melki itu kutuk lah inilah segala macam udah biasa tuh. Karena waktu pertama kali saya mengajarkan ini, saya pahami ini dan saya mengajarkan itu, waduh, banyak yang nentang, gitu. Padahal Bapak punya dalilnya ya dalam kitab Oh Samuel ada yang dalil. tadi Nggak, itu. saya nggak bisa nggak pakai dalil karena saya mempercayai Taurat sama kitab para nabi. Iya Ini ya, juga dan- Uni pernah ini Bang Billy Yahudi pernah mau naik ini Pak Ipo dimarah-marahin. Iyalah, karena Host, kan boleh saya bertanya kalau- kepada Mbak Yuni? boleh Dek. Boleh, Nanti boleh. saya akan masuk di sini ya, korelasi kitab suci dengan akal manusia, kita bahas itu nanti. Silakan. Oh iya, iya. Oke, saya bertanya tentang kitab suci ya. Oke. Supaya adil gitu. Jika Al-Quran adalah wahyu terakhir yang bersifat rahmatan lil alamin, mengapa tafsirannya beragam hingga menghasilkan kelompok-kelompok seperti Sunni, Syiah, Salafi dan sebagainya? Apakah ini menunjukkan bahwa wahyu bersifat ambigu atau manusia yang tidak mampu memahami pesan Tuhan dengan satu cara? Oke, bagus. Pertama, ketika Anda bertanya kenapa ada perbedaan tafsir di Al-Quran. Begini bro, perbedaan tafsir di Al-Quran itu tidak pernah perbedaan fundamental. Makanya ada dalam Quran Surah Ali Imran dikatakan bahwa ya Ali Imran ayat ke-3 ya. Sebentar saya buka ayatnya dulu biar kita jelas. Saya tekankan ya, tidak pernah perbedaan itu adalah perbedaan fundamental. Tidak pernah. Perkara fundamental tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan adalah hal-hal yang muhammad. Ini saya tunjukkan Quran Surah Ali Imran ayat ke-3. Coba saya tunjuk. Saya bacakan buat Anda. Saya baca terjemahannya karena saya sedang berhalangan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengandung kebenaran. Itu tekanannya ya. Tekanannya adalah mengandung kebenaran. Yang mengesahkan isi kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab terdahulu. Dan juga menurunkan Taurat dan Injil. Dan selanjutnya di ayat keempat, nah ini tepatnya ayatnya. Ini jawaban buat pertanyaan Anda. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, menjadi petunjuknya sebelum ya Al-Quran dan ayat kitab sebelumnya itu menjadi petunjuk untuk manusia. Ya, petunjuk bukan ambigu ya. Dan dia juga menurunkan Al-Furqan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya orang-orang kafir ingkar akan ayat-ayat keterangan itu. Bagi mereka azab dan siksa yang amat berat. Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas akan azab siksa. Kemudian lanjut. Ini saya tunjukkan di ayat ke-7 aja langsung saja poinnya. Yang saya maksud adalah jawaban untuk pertanyaan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menurunkan ayat Muhammad. Ayat Muhammad itu ayat-ayat yang jelas. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab suci Al-Quran. Sebagian besar ayat-ayat itu adalah ayat Muhammad. Ayat Muhammad ini ayat-ayat pokok yang jelas yang tidak ada perbedaan tafsir para ulama. Silakan tunjukkan kepada saya ada perbedaan tafsir antara ulama satu dengan satu lain. Apa yang dimaksud dengan Allah sebagai satu entitas, Nabi Muhammad sebagai Rasul, kitab suci sebagai Al-Quran, Al-Quran sebagai kitab suci. Tidak ada satupun. Dan Allah juga menurunkan ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ini adalah pemberitahuan atau informasi yang sebenarnya manusia belum bisa mencerna dengan indrawinya. Seperti pemberitahuan tentang surga dan neraka. Tentu tafsirannya berbeda-beda. Karena tidak ada satupun secara empirik manusia sudah membuktikannya. Dan diberikan gambarannya. Contoh, kalau penggambarannya surga adalah begini, maka orang-orang berbeda-beda cara memahaminya. Ada yang mengatakan itu cuma penggambaran. Oh, itu artinya memang seperti itu. Itu yang berbeda. Karena memang hal itu belum secara empirik, secara rasio kita bisa buktikan. Sama seperti juga perbedaan tentang makna dari al-arash. Apa itu istiwa alal aras? Ada yang mengatakan bahwa ini maksudnya begini. Kenapa? Allah sudah jawab di Al-Quran bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kata Allah apa? Tidak ada yang tahu secara pasti ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Tapi Allah tetap beri informasi kepada kita. Kenapa?
nanti setelah semua hijab dibuka, pada saat itulah kita tahu apa yang dimaksud oleh Allah sebagai pembuktian bahwa Al-Quran ini benar dan tidak pernah ada dusta di dalamnya. Jadi kalau untuk perkara meraih ridho Allah, menjadi seorang muslimah, itu sudah jelas. Apa ayat-ayat yang jelasnya? Wa aqimus sholat. Bagaimana cara sholat? Ikutilah sholat sebagaimana aku sholat. Kata Rasulullah, jelas, nggak ada lagi pertentangan. Oh, jadi sholat saya begini. Ya Rasulullah juga benar begitu. Oh, nanti tangannya begini. Ya Rasulullah juga begitu. Kenapa? Mau begini atau begini tidak merusak rukun sholat. Yang tidak boleh itu sholat sambil gini-gini. Nah, karena tidak lagi nanti menjadi serius gitu loh, tidak fokus. Nah, kok orang NU baca kunut? Ya boleh. Kok Muhammadiyah nggak baca kunut? Ya boleh. Baca kunut dan nggak kunut itu tidak menjadi asbab sholat, itu jadi batal. Gitu loh. Tapi kalau orang Muhammadiyah ada yang kentut masih sholat, orang NU kentut nggak sholat, itu tidak ada seperti itu. Mereka sepakat bahwa kentut membatalkan sholat dan membatalkan wudhu. Beda perkara bersentuhan dengan istri sah. Istri sah, misalkannya pernah Rasulullah itu mencium istrinya dan dia lanjutkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak bersahwat ketika mencium istrinya, karena kata Sayyidah Aisyah, beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwat. Karena wudhu itu batal karena syahwat keluar cairan dalam tubuh kita, muntah, misalkannya air mata, kemudian air mani, mazi, atau kentut, atau apa yang keluar dari tubuh kita, darah keluar dari tubuh kita, batal wudhu. Tertidur seseorang itu, ya, bahkan makan pun tidak membatalkan wudhu. Artinya Rasulullah tidak bersahwat ketika mencium istrinya. Nah, makanya Imam Syafi'i itu melarang untuk bersentuhan, wudhu kembali saja. Kenapa? Karena Rasulullah dengan orang biasa itu berbeda. Bisa jadi Abuya kesenggol sedikit sama istrinya, saking istrinya sangat menawan, dia tidak tahan, akhirnya keluarlah cairan, maka dia tidak boleh lanjut sholat. Nah, jadi itu yang berbeda, saudaraku. Perkara yang fundamental, yang jelas itu tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, bagaimana kitab, kami tidak ada bertentangan. Hal-hal yang menjadi rukun Islam dan rukun iman tidak ada bertentangan. Terjadi perbedaan pendapat dulu pertama sekali dengan kemunculan yang namanya adalah aliran Mu'tazilah. Itu tidak pernah berbeda tentang siapa Allah, siapa Rasulullah dan kitab suci, tetapi perbedaannya adalah tentang takdir. Apakah pelaku dosa besar itu masih kafir atau masih Islam? Makanya Imam Hasan Al-Basri, sahabat Rasulullah SAW itu kan adalah guru dari Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini adalah orang yang pertama sekali memunculkan paham Mu'tazilah, karena dia lebih menggunakan akal ketimbang kitab suci. Mungkin persenanya lebih banyak presentasi pakai akal. Dan Wasil bin Atta itu berbeda pendapat dengan Hasan Basri, sehingga ketika perbedaan itu terjadi, dia tidak lagi bermajelis dengan Hasan Basri dan membuat majelis sendiri. Jadi perbedaannya tentang apa? Hal yang memang tidak menjadi kapasitas kita untuk ditafsir. Nggak ada kapasitas kita mentafsir takdir dan takdir itu. Yang jelas kita percaya ada takdir, ada qada dan qadar. Terkait tentang qada dan qadar itu ya Allah yang punya urusan. Jadi orang yang berbeda pendapat itu biasanya mereka yang melampaui diri mereka. Ketika Allah sudah kasih ayat Muhammad, maka dia tidak puas. Nah, makanya di dalam Quran surah Al-Imran itu Allah jelaskan nih. Saya bacakan kepada Anda, inilah jawaban full dari pertanyaan Anda. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sebagian besar dari Al-Quran itu ayat-ayat Muhammad yang tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat Muhammad itu ialah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini samar-samar tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang dalam hatinya kecenderungannya ke arah kesesatan, mereka banyak bertanya tentang ayat mutasyabihat, bukan merenungkan ayat Muhammad, ya. Mereka bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat lalu mencoba mentakwil-takwilnya, mereka mencoba mengarti-artikannya. Padahal kata Allah, tidak ada satupun yang tahu melainkan Allah. Makanya ada perbedaan pendapat. Di mana Allah? Di atas. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Ya, itu perbedaannya seperti itu, bukan perbedaan siapa Tuhan, Nabi Muhammad, siapa Tuhan, Allah, nggak ada begitu. Berbeda dengan Kristen. Dan perbedaan ini menjadi ujian bagi kami. Kalau hati kami dengan penuh dengan kesesatan, maka kami tentu akan dengan kesombongan tuh mentafsir sendiri kitab suci. Makanya di dalam hadis, barang siapa yang mentakwil, mentafsir Al-Quran dengan akalnya sendiri, finnar. Itu kenapa kami harus belajar kepada guru yang mursyid, guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah cara memahaminya.
supaya tidak terbesit kesombongan di hati kami. Artinya ketika kami menuntut ilmu, kami membutuhkan orang lain. Makanya kalau ada yang menuntut ilmu itu sendiri, baca sendiri, lalu merasa bahwa dia pintar sendiri, biasanya dia menjadi orang zindik. Orang zindik, orang fasik. Ya, kenapa dia jadi zindik? Karena dia tidak berpatokan kepada orang yang lebih berilmu daripada dia, merasa bahwa dia sendiri yang lebih hebat. Itu yang terjadi di kalangan Kristen, merasa hebat sendiri, akhirnya mentafsir kitab suci sendiri. Lanjut, lalu dikatakan di sini, Allah sudah katakan bahwa hal ini akan terjadi. Maka mereka selalu menuruti apa yang samar-samar. Dari orang-orang sesat ini suka dengan yang samar-samar, dan mereka akan mentakwil, mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali adalah Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta orang-orang yang sudah cukup baginya ayat Muhammad, dia tahu apapun ayat mutasyabihat ini pasti maknanya adalah sesuatu yang tepat bagi Allah gitu loh. Contoh, Allah punya betis, orang-orang yang sesat mengatakan betis Allah berbulu. Padahal kami yang beriman tahu ada dalil yang eksplisit apa? Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu Tuhan yang tidak setara dengan apapun. Kenapa kami katakan betisnya berbulu? Karena kami tahu pokoknya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, maka kami tidak pernah beriman bahwa betis Allah berbulu seperti betis manusia. Kenapa? Karena kami sudah ada patokan ayat Muhammadnya. Jadi orang-orang beriman itu dia punya ayat Muhammad itu yang dia pegang, ayat mutasyabihat. Dia tidak mau menerka-nerka, dia serahkan kepada Allah, dia tunggu jawabannya nanti ketika Allah sudah buka semua hijab. Pada saat itulah kami akan sadar betul bahwa keyakinan Islam ini berlandaskan kebenaran. Lanjut, di dalam Quran surah Ali Imran ini juga dikatakan oleh Allah. Nah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dengan ilmu-ilmu agama mereka selalu berkata begini, kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan. Jadi ketika Allah bilang, Allah istiwa alal aras, saya tidak akan membantah itu. Tapi saya akan tetap percaya walaupun saya belum paham makna dari istiwa alal aras, karena memang tidak ada padanan kata yang tepat. Kenapa? Istiwa alal aras itu adalah frasa untuk sesuatu yang beyond logic. Tidak ada yang tahu bagaimana aras, tidak ada yang tahu aras, yang tahu kursi. Kalau kursi kita tahu tempat duduk manusia. Makanya dipadankan arsy itu dengan kursi, padahal tidak sepadan sebenarnya. Karena apa? Esensi Allah dengan segala sesuatu yang ada padanya, sesuatu yang beyond logic. Kami tahu tentang itu apa yang diberitahu, yang tidak diberitahu kami tidak boleh sok tahu. Ini kami umat Islam. Jadi istiwa alal aras, saya tidak akan mengganti istilah ini ke bahasa manapun. Kalau ada yang bertanya, saya akan menjawab, di mana Allah rifa istiwa alal aras. Apa istiwa alal aras? Wallahu a'lam bisawab. Itu bentuk ketidaksombongan saya. Tapi ada ulama mengatakan istiwa alal aras artinya Allah bersemayam di dalam tahtanya, di dalam kemuliaannya. Silahkan saja kalau itu tidak membuat Allah menjadi hina. Ada yang mengatakan istiwa alal aras bukanlah tempat karena Allah tidak butuh tempat. Silahkan saja kalau yang penting Allah tidak dibuat jadi hina. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa istiwa alal aras itu adalah kursi yang ada tempat duduknya, seolah-olah Tuhan kami perlu bokong, istirahat, duduk dan sakit pinggang. Jadi pinggangnya ada penyangga tulang punggung. Jadi dia butuh untuk duduk istirahat. No, itu menunjukkan kehinaan. Izin menanggapi, Bun. Maka saya bilang. Bun, izin Seperti menanggapi. itu ya, silakan. Ya, kalau Silakan. Allah berada di ars, kalau tidak salah ya, saya mohon maaf ya, saya bacakan salah satu ayat tapi teksnya aja. Mungkin agak keliru karena saya nggak paham kan. Bukannya Allah itu berada lebih dekat daripada urat leher manusia. Itu menandakan, nalar saya bekerja ya, itu menandakan Allah berada di dalam tubuh kita. Ya. Apakah benar ada ayat seperti itu? Kalau Tuhan di dalam diri Anda, maka kalau Anda berak, Anda makan, Anda berjima, berhubungan seksual dengan istri Anda, maka Tuhan ikut. Ya, terus yang dimaksud ayat itu, apakah benar ada ayat itu yang mengatakan bahwa Allah berada dekat. Ya, dekat? makanya saya jelaskan cara memahaminya. Kami para ahlu sunnah wal jamaah memahami Allah itu adalah entitas yang melingkupi ruang dan waktu. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa harus ada biji bola mata. Allah mengetahui apa yang zahir, apa yang tersembunyi. Jadi Allah lebih dekat daripada urat leher, maksudnya kekuasaan Allah itu lebih dekat kepada kami. Jadi kami kalau berdoa tidak perlu teriak-teriak, Tuhan, kenapa aku jomblo? Nggak perlu teriak-teriak. Kenapa? Allah maha mendengar. Karena Allah dekat dengan kita. Bukan berarti zat Allah itu nyantol di dalam badan kita, duduk-duduk. Ya, zat Allah itu ruhnya melayang-layang lalu masuk ke dalam tubuh saya, lalu mengikuti apa yang saya mau. Tidak. Kenapa? Karena saya
Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat bagaimana sosok Allah, apa kata Allah? Kau perhatikan gunung itu. Kalau seandainya gunung itu masih berada di situ saat aku hendak memperlihatkan cahaya kemuliaanku, maka kamu bisa melihatku. Gunung yang tercipta dari batu-batu kuat seperti itu aja meleleh. Bagaimana bola mata kita ini yang kena nyamuk aja bisa perih begini mampu melihat Allah. Jadi Allah itu adalah entitas yang belum mampu kita lihat karena kita belum dimampukan. Ada pada masanya nanti Allah mampukan kita melihat setelah disucikan kita, berjuang dulu menjalani kehidupan yang fana ini. Nanti di surga Allah lihat, Allah katakan kalian akan melihat bagaimana sebagaimana kalian melihat bulan dengan jelas. Bukan berarti kita bisa toel-toel Allah. Itu kenapa diumpamakan seperti melihat bulan yang jelas. Kenapa? Tak terpegang, tak tersentuh, tapi kita bisa melihat bagaimana Allah. Jadi itu nanti, bukan sekarang. Kenapa? Bumi ini tak layak, tak mampu dengan cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau ada yang berkata Allah ada dalam tubuhku, itu dulu pernah terjadi Siti Jenar ya. Saya Siti Jenar. Sebenarnya secara filosofi sama dengan himne Plato dan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman-firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Sebenarnya ini makna filosofis kalau kalian cerdas memahaminya. Ya, para filosof itu kan para pemikir. Jadi ketika saya mengatakan pada mulanya lukisan itu adalah buatan Uniriva dan lukisan itu adalah Uniriva, bukan lukisan itu pribadi yang sama dengan Uniriva, tidak. Tapi di lukisan itu kalian melihat bagaimana karya dan pemikiran saya. Tapi orang-orang Kristen memahaminya dengan secara tekstual. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah, tidak lagi bisa bedakan mana firman, mana yang berfirman. Anda tadi juga bilang begitu, Allah tidak jauh dari urat leher. Bukan berarti zat Allah ada di urat leher. Tetapi kekuasaan Allah itu ada di kita. Allah yang mencabut nyawa, Allah yang meniupkan ruh, Allah yang memberikan rezeki. Ketika Allah memberikan rezeki, Allah tidak perlu menjelma jadi manusia, menjadi suami saya, tidak. Tapi Allah akan mengatur rezeki itu sampai kepada kita dengan caranya, by proses. Seperti Allah pertemukan dengan orang-orang hebat. Uniriva, saya mau kirim uang nih Uniriva buat jajan anak-anaknya 2 juta. Itu Allah yang gerakkan hatinya. Berarti Allah yang berikan saya rezeki, tapi melalui orang itu. Begitu juga dengan urat leher saya ini, ada Allah, bukan Allah, tapi kekuasaan Allah. Ketika Allah cabut, Allah suruh berhenti saja, darah saya mengalir, mati. Allah perintahkan darah berhenti mengalir. Urat tersumbat sedikit, mati saya. Artinya tidak ada kami umat Islam memahami Allah ada dalam diri kita. Itu maksudnya zat Allah itu bersemayam dalam diri kita. Tidak, tapi kekuasaan Allah tidak jauh dari kita. Begitu kami umat Islam memahaminya. Ya. Masih ada lagi Bun yang pengen saya tanyakan, cuman kayaknya ada Silakan, yang mau 1001 tanya. pertanyaan. Saya izinkan Anda selagi saya bisa jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, terlarang bagi saya untuk menjawab sesuatu yang saya tidak ketahui. Saya harus menjawabnya dengan Allahu a'lam bishawab karena saya terbatas. Iya. Masih ada teman-teman yang lain di bawah juga, siapa tahu pengen bertanya. Boleh, Anda saya prioritaskan saja. Saya lebih senang dengan orang yang bertanya untuk mengetahui daripada bertanya untuk berpolemik, karena itu nanti timbul debat kusir. Saya lebih senang ada orang yang bertanya untuk mengetahui, dan saya pikir Anda adalah orang yang bertanya untuk mengetahui. Jadi silakan saja. Jawaban Umi tadi, kedua jawaban tadi yang saya tanyakan dari 2 pertanyaan itu sangat luar biasa dan cukup rasional. Gitu. Saya lanjut akan dengan ke sana nanti, Bro. Sebentar lagi setelah Anda bertanya, saya akan relevansikan kitab suci dan rasional dan juga logika kita. Tapi karena Anda agnostik, saya coba pelan-pelan supaya Anda paham betul sistematikanya seperti apa. Tapi nanti Anda bertanya dulu. Saya lebih senang orang yang butuh dulu cari, nanti ketika sudah selesai baru saya masukkan sesuatu yang mungkin belum terpikirkan oleh Anda. Silakan. Iya. Tadi udah banyak yang belum terpikirkan. udah nyangkut. Pertanyaan ketiga ya, Bun. Dan ini sudah pertanyaan terakhir. Terkait kehendak yang tadi Umi katakan bahwa menyindir tentang takdir yang Allah Maha mengetahui, kan? Itu artinya Allah berkehendak atas apa yang Dia ketahui. Itu. Jadi gini, jika Tuhan itu Maha berkehendak, termasuk daun yang berguguran, bintang yang berkedip, itu atas kehendak Tuhan. Lalu, mengapa ada manusia yang patuh dan ada manusia yang ingkar? Apakah itu yang ingkar itu adalah bagian dari kehendak yang terlepas, bagian kehendak Allah yang terlepas?
Itu pertanyaannya, Bun. Tidak ada satupun kehendak Allah yang tidak terlaksana seperti yang Allah kehendaki. Semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan pasti terjadi itu. Karena kalau tidak, dia gagal sebagai Tuhan. Itu logika kita. Nah, sekarang kita bicara tentang kenapa ada perbedaan antara orang yang ingkar dengan orang yang patuh. Karena kalian yang memilih. Itu kenapa Rasulullah katakan umatku seluruhnya masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Surga itu bukan mampu dan tidak mampu. Semua orang pasti dimampukan masuk surga. Pasti itu. Walaupun Down syndrome, ODGJ. Maaf ya. Anda tahu tidak? Di Islam, anak-anak Down syndrome, orang-orang yang dalam gangguan jiwa, diangkat pena darinya. Artinya perbuatannya tidak dihisap. Dan dia tidak dihisap. Artinya apa? Insya Allah mereka adalah ahli surga. Ya, itu satu yang ada Anda pahami. Ya, dan nanti mereka itu adalah ujian bagi orang yang hidup. ODGJ, orang-orang Down syndrome, orang-orang yang lumpuh seluruh badannya, itu mereka adalah ujian bagi orang yang hidup. Termasuk jenazah, mayat itu juga ujian bagi orang yang hidup. Bagaimanakah kita memperlakukan mayat itu? Maka dosa terpulang kepada kita. Kalau kita perlakukan by respect, kita dapat pahala. Makanya di dalam Islam itu memandikan dan melakukan prosesi jenazah itu disebut dengan fardu kifayah. Kalau satu kampung ada orang meninggal dan tidak diberlakukan sebagaimana muslim diperlakukan, maka satu kampung itu menanggung beban dosa. Kalau sudah ada yang menjalankan kewajiban, maka seluruh kampung terlepas dari beban dosa. Itu namanya fardu kifayah. Ya, Anda paham nggak ini? Jadi kalau Allah ciptakan kotoran, bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada seluruh manfaatnya. Paling tidak menjadi ujian bagi orang lain. Termasuk iblis. Iblis menjadi ujian bagi Adam, Adam pada akhirnya menjadi ujian bagi iblis. Dengan keberadaan Adam menunjukkan ketidakmuliaan iblis, makanya dia tidak dipilih oleh Allah menjadi khalifah. Dengan keberadaan iblis menunjukkan kemuliaan Adam, sehingga kita sadar bahwa Adam memang tepat dipilih oleh Allah sebagai khalifah. Nah, jadi ketika Anda bicara begini, kenapa ada orang ingkar dan orang tidak ingkar? Justru Anda harus tahu itulah bentuk kemahatauan Allah. Sebelum manusia diciptakan, surga dan neraka sudah Allah ciptakan duluan. Jadi kalau Allah sudah ciptakan surga dan neraka, artinya Allah sudah tahu bahwa akan ada penghuni di kedua tempat ini. Maka ketika di kedua ini ada tempatnya, maka tentulah akan ada orang yang ingkar. Allah sudah tahu ada ingkar, ada yang tidak ingkar. Nah, apakah orang yang ingkar itu adalah kehendak Allah? Tidak, tapi kehendak mereka sendiri ingkar, karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Itu kenapa Allah kasih apa? Allah kasih akal yang sama dengan orang ingkar. Rata-rata orang ingkar itu orang cerdas malahan. Fir'aun itu bukan orang bodoh. Justru karena dia pintar. Iblis itu bukan bodoh. Justru dia sombong dengan kepintarannya. Karena dia diberikan kelebihan daripada orang lain, dia merasa angkuh sombong. Pada akhirnya dia ingkar kepada Allah. Justru berbahaya kalau kita punya kelebihan. Makanya orang cantik berbahaya, orang kaya berbahaya. Kenapa? Karena kecantikannya, karena kekayaannya dia biasa sombong. Orang miskin juga berbahaya karena kemiskinannya dia jadi kufur. Artinya apa? Disinilah kami umat Islam belajar bahwa jadi orang itu biasa saja, nggak usah berlebihan, jalankan saja sebagaimana perintah Allah. Nah, jadi orang yang memilih untuk ingkar, Allah sudah ketahui. Kenapa? Surga dan neraka lebih dulu diciptakan oleh Allah, karena dalil tentang surga dan neraka penciptaan itu menggunakan fiil yang sudah terjadi gitu, bukan yang akan datang. Memang surga neraka itu kita lihat nanti akan datang, tapi sudah diciptakan lebih dulu sebelum manusia diciptakan. Maka Allah sudah tahu bahwa ini akan diisi, ini akan diisi. Bayangkan, saya kasih Anda cara berpikir begini. Anda adalah seorang manusia, punya ide mau membuat sebuah perumahan. Anda bikin perumahan sekitar 10 perumahan. Sebagai manusia, Anda tahu bahwa perumahan itu belum tentu terisi semua, karena Anda tidak mengetahui apa yang terjadi. Anda hanya berusaha untuk mengisi, ayo beli rumah saya, Abang Zumala, dia kan properti itu. Dia bikin rumah sekitar 100 rumah, lalu dia promosikan, belilah rumahku, belilah rumahku. Nanti rumah itu ada yang kosong sampai 10 tahun. Artinya ada yang dia tidak tahu bahwa ini akan, prediksi dia tidak tepat. Dia manusia biasa, tapi Tuhan tidak mungkin begitu. Masa ketika Tuhan bikin surga dan neraka tiba-tiba nerakanya kosong? Berarti Tuhannya gak maha tahu dong. Nah, jadi inilah bukti bahwa Allah maha mengetahui. Dengan menciptakan lebih dulu surga dan neraka, berarti Allah sudah tahu bahwa nanti akan ada yang ingkar kepada Allah. Nah, mereka ingkar itu bagaimana? Kok jahat sekali Allah membiarkan mereka ingkar. Allah bukan saja Allah tidak membiarkan orang ingkar. Fir'aun itu berapa kali didatangkan kebaikan kepadanya. Nabi sendiri yang datang kepada dia, Musa. Datang untuk mengajak dia untuk bertaubat. Karena memang dia ingkar kepada Allah, dia tidak mau. Makanya saya sangat luar biasa menjadi Islam ini. Saya pikir sejahat apapun manusia di akhir zaman ini, Allah tidak akan tinggalkan. Kenapa? Ada yang lebih jahat daripada manusia akhir zaman ini, bahkan namanya
gelarnya bersemayam di dalam Al-Quran bernama Fir'aun. Bahkan dia sendiri mengaku Allah, dia sembeli anak laki-laki orang, dia biarkan anak perempuan hidup, dia perbudak orang lain. Tapi kemudian Allah tetap izinkan dia berkali-kali bertemu seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana mungkin Allah tinggalkan kita yang di dunia penuh dengan cobaan ini, penuh dengan ujian ini, penuh dengan maksiat ini? Tidak mungkin Allah tinggalkan. Tapi yang sebenarnya meninggalkan itu bukan kita, bukan Allah, tapi kita yang tidak mau seperti Anda. Anda tidak memilih Islam karena Anda yang memilih. Karena keangkuhan, sudah tahu Al-Quran benar tapi masih menolak. Ya, makanya nanti ketika Anda di hadapan Allah, di yaumil hisab nanti, Anda tidak bisa berkelit lagi, semua saksi didatangkan kepada Anda. Kenapa Anda tidak memilih Islam langit? Menurut saya tidak masuk akal. Bukankah Unirifa sudah menjelaskan kepada Anda dan Anda tidak dapat membantahnya dengan akal Anda? Kesombonganmu lah yang menjadikanmu tidak berislam, sama seperti Fir'aun dan umat Kristen keseluruhannya. Seperti itu, saudaraku. Jadi ketika kalian sama dengan kami otaknya, kok otak kita sama? Bedanya adalah laki-laki otaknya lebih besar 10%, berapa ya? Sedikit saja sebenarnya daripada otak anak perempuan. Karena postur laki-laki pun jauh lebih besar, kecuali yang memang agak berbeda gitu. Ya secara universal ya. Tapi kemampuannya sama saja kok. Nah, kenapa ada yang ingkar? Kesombongan dan kebodohan. Gitu. Ya, bukan karena seseorang itu bodoh dia masuk neraka, tapi karena dia angkuh. Uni sedikit ya, saya perkuat narasi Uni dengan ayat Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam bihaqiqatil murad. Artinya apa, Bang Langit? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum terkecuali kaum itu sendiri yang merubah. Jadi pemahaman ahli sunnah wal jamaah, Allah itu maha berkehendak, tetapi ingat manusia diberikan kehendak oleh Allah melalui akalnya. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Uni, kita itu dikasih free will, kehendak bebas untuk memilih. Maka nanti akan dipertanggungjawabkan semua pilihan kita. Jadi intinya apa? Intinya Allah itu mengikuti dengan pilihan manusia. Karena Allah sudah memberikan akal untuk memilih. Kira-kira sampai sini paham nggak, Bang Langit? Ya, paham. Nah, begitu. Lanjut silahkan. Makanya ada dalilnya itu terkait pilihan. Allah bilang begini, mudah saja bagi Allah menjadikan kalian satu kaum, ya. Tetapi Allah ingin menguji kita atas apa yang kita miliki. Kalaulah semua orang jadi Islam, siapa lagi yang mau saya dakwahi? Jadi ketika semua orang sudah Islam, atau gini deh, dua-duanya lah perumpamaannya. Semua orang sudah kaya. Jadi orang kaya ini membuktikan kalau dia adalah orang yang dermawan kepada siapa lagi? Dia mau memberi kepada siapa lagi? Makanya ada orang miskin. Orang miskin ujian bagi orang kaya ujian bagi orang miskin. Maksudnya apa? Dengan melihat orang kaya, apakah seseorang itu benci kepada orang kaya itu? Kalau dia benci berarti dia berarti dia jahat, berarti keburukan di hatinya. Tapi ketika dia lihat orang kaya, termotivasi dia ingin jadi orang kaya, kemudian dia menjadi sabar terhadap dirinya, itu pahala baginya. Begitu juga dengan orang kaya, melihat orang miskin, oh dia memiliki empati, dia bagi harta bendanya. Kalau semua orang sudah setara kaya, nanti di surga itu, kita nggak perlu lagi syariat sedekah. Di surga kita tidak dibutuhkan lagi untuk sedekah. Di surga itu tidak ada perintah nanti berzakat. Kenapa? Semua orang sudah setara semuanya. Tidak ada yang butuh lagi, tidak ada yang fakir miskin, tidak ada yang cacat lagi tubuh orang lain. Tapi kenapa kita diizinkan di dunia seperti itu, melihat ada orang cacat? Supaya kalian ada empati. Tidak, Allah titip empati. Yang membedakan kita dengan hewan itu kan dua hal itu. Satu adalah akal, kedua adalah empati. Akal itu mungkin Anda belajar saintifik nggak? Coba Anda perhatikan, neuroscience itu ada di otak dan di jantung, bukan di hati loh. Anda tahu nggak itu? Ya, saya sepakat. Neuroscience itu, saraf neuroscience itu ada di dua tempat, jantung dan juga otak. Dan jantung dan otak inilah tempat, kalau jantung ini dikatakan kolbu, makanya kolbu itu bisa berubah-ubah, mempengaruhi pikiran orang lain. Neuroscience ya, dalam ranah saintifik ya, ada saraf di jantung bukan di hati. Makanya kita salah. Kalau orang itu tuh bilang broken heart, heart itu jantung bukan hati. Hati itu liver. Kita yang salah menggunakan bahasa. Saya juga kaget waktu saya belajar bahasa Arab. Ternyata kolbu itu artinya jantung. Setelah saya kaji dalam dunia medis,
dalam saya mendapatkan jurnal bahwa ternyata di jantung itu ada saraf neurosaraf yang bisa diteliti yang sangat kompleks, bahkan ada otak kecil di jantung itu mempengaruhi perilaku kita. Maka ada dua hal ini yang mempengaruhi perilaku kita. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Binatang itu punya hati, tapi binatang itu punya jantung. Dia tidak punya empati, dia hanya punya insting yang berulang. Ya, kita punya kecerdasan. Simpanse saja bahkan punya kecerdasan, tapi kecerdasan setara dia. Makanya kalau ada manusia yang hanya bisa bersuara tapi tidak merenungkan dan tidak ngerti dengan ucapannya, apa bedanya dia dengan simpanse? Makanya kalau Anda tidak merenung, Anda tidak menggunakan fasilitas yang Tuhan kasih, wajar Tuhan marah kepada Anda. Sudah diberitakan kepada Anda. Saya akan masuk ke ranah logikanya Al-Quran. Kalau Anda orang yang berpikir, Anda tahu tidak metode saintifik? Saintifik itu diuji dulu baru diterima kebenarannya. Dan bahkan ketika setelah keluar teorinya, teori itu bisa berubah kalau ditemukan teori baru. Paham nggak itu? Kecuali dia hukum. Kalau hukum itu seperti hukum yang dikeluarkan oleh Isaac Newton, yaitu hukum gravitasi, itu tidak akan berubah karena itu eksak. Ya, itu eksak. Kecuali anomali, ada sesuatu yang merubahnya. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu tidak ada cerita 1 tambah 1 sama dengan 3. Anda mau pergi ke dimensi manapun tidak akan pernah bisa. Itu eksak, ilmu pasti namanya. Itu ranah saintifik, itu tidak berubah. Ya, tapi kalau teori itu masih bersifat tidak sama dengan doktrin. Doktrin itu beda. Doktrin itu adalah keyakinan, kepercayaan sesuatu yang keyakinan terhadap kepercayaan yang tidak perlu diuji. Kalau teori itu sudah diuji. Hanya saja berkembang terus. Makanya ada teori taksonomi Bloom misalnya. Setelah dikaji secara universal, taksonomi Bloom itu manusia itu lebih cepat menghafal. Makanya menghafal Al-Quran itu hal yang dianjurkan karena semua manusia punya kemampuan menghafal. Jadi kalau kena ada orang yang tidak hafal Quran karena dia malas, bukan dia nggak mau, bukan dia tidak mampu, tapi dia nggak mau. Jadi kenapa nanti ada orang yang menghafal Al-Quran derajatnya lebih tinggi karena dia mau melakukannya? Karena semua orang pasti bisa menghafal Al-Quran. Jadi kemampuan itu Allah sudah kasih semua kepada kita. Makanya menghafal itu sangat mudah. Tapi kenapa kalian nggak bisa menghafal? Karena kalian tidak mau. Jadi jangan iri kepada orang yang nanti memiliki kelebihan ketika dia menghafal Al-Quran. Nah, tidak ada lagi iri dan dengki. Ya Allah, kenapa saya nggak masuk surga? Padahal kan sudah diberi kemampuan yang sama. Nah, itu taksonomi Bloom. Ternyata direvisi kemudian taksonomi Bloom. Artinya teori ini bisa berubah dan berkembang sejalan berjalannya waktu. Makanya kebenaran Islam itu tidak bersandarkan kepada dunia saintifik. Tapi kebenaran Al-Quran itu mutlak dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, jadi tapi Al-Quran kebenarannya tidak terbantahkan oleh dunia saintifik. Ya, coba Anda tunjukkan satu jurnal ilmiah yang kebenaran Al-Quran itu terbantahkan oleh dunia saintifik. Saya minta satu saja karya ilmiah. Tidak ada. Kenapa? Karena memang tak terbantahkan. Nah, inilah kebenaran yang absolut dan mutlak. Kalau seseorang itu menemukan kebenaran karena diuji, apa hebatnya? Karena memang seperti itu seharusnya kita. Tapi akan lebih hebat dan amazing ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu yang benar, lalu kebenaran itu bisa dibuktikan 1400 tahun kemudian. Baru itu hebat namanya. Ya. Jadi ketika ada orang bicara, lalu dia bicara ini adalah ini begini-begini, tiba-tiba ini begini-begini, itu bisa dibuktikan kebenarannya setelah 1400 tahun kemudian. Maka ini adalah yang amazing. Tapi kalau hari ini saya katakan, karena saya sudah belajar 60 tahun, 50 tahun, ya apa hebatnya memang manusia punya kemampuan begitu. Yang hebat itu adalah ketika seseorang yang tidak pernah belajar, tidak pernah menganalisa, tidak pernah meneliti, tiba-tiba dia bisa memberikan informasi yang akurat, presisi, dan tak terbantahkan. Dan itu dibuktikan sejalannya waktu. Baru orang ini tidak bisa dianggap sebagai orang sepele. Siapakah dia? Nah, dialah yang disebut dengan para nabi. Nabi-nabi itu bukan orang yang disuruh untuk belajar, para filosof yang belajar biasanya. Nabi-nabi itu adalah mereka pengetahuannya dari Tuhan langsung karena akhlak mereka, bukan karena bukan karena mereka mencari tahu dan menguji, bukan. Tapi karena memang mereka itu sempurna secara manusia, makanya mereka adalah orang pilihan. Ya, nah makanya syarat menjadi nabi itu tidak boleh berdusta. Ketika teman-teman semua percaya kepada pendusta, ya sudah, teman-temanlah orang yang sesat itu. Makanya saya pernah tanya kan, tolong tunjukkan satu saja, pernah nggak Nabi Muhammad itu berbohong? Tunjukkan kepada saya fakta-faktanya. Tunjukkan kepada saya satu data atau literasi bahwa Nabi Muhammad pernah berdusta. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang benar. Nah, sama logika saya uji kepada Anda. Nih, Anda jujur nih, jawab secara, Anda punya common sense sama seperti saya. Anda secara naluriah saja. Anda hidup
punya teman dua. Nama Tuhan Anda adalah satu Abuya, yang satu lagi adalah Unirifa. Anda kecil bersama dengan kami berdua. Saya suka sekali berbohong. Berkali-kali saya bohongi Anda. Abuya tidak pernah berbohong kepada Anda sampai usia kita 30-an. Tiba-tiba kami berdua sama-sama mengaku bertemu dengan Tuhan. Mana yang lebih Anda percaya lebih dahulu? Saya atau Abuya? Orang yang nggak pernah berbohong lah, berbohong lah, lebih dipercayakan. Itu kenapa? Secara naluri aja Anda sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah orang benar. Lalu kenapa Anda menolak Nabi Muhammad SAW? Ini Artinya Anda menampar- alasan menolaknya bukan, ya, alasan Anda menolak itu bukan karena ke ini lagi, tapi karena memang ada keangkuhan yang tersembunyi yang Anda tidak sadari mungkin, atau belum pahaman Anda. It's okay, nggak apa-apa. Saya temani Anda sampai Anda paham. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, dan semoga Allah lapangkan dan mudahkan. Hentikan perbuatan maksiat supaya hidayah mudah masuk ke dalam diri. Hentikan perbuatan yang masih menghalangi Anda dengan Allah, sehingga mudah hidayah masuk ke dalam diri. Dan jujurlah kepada diri sendiri, karena kejujuran itulah kebenaran, bukan kepintaran. Orang pintar nggak jujur dibuang. Orang jujur walaupun bodoh akan saya ambil menjadi karyawan, karena bisa dia latih dan diajarkan. Saya lebih mau bersama dengan orang jujur walaupun bodoh, walaupun miskin, ketimbang orang pintar dan orang cerdas tapi berbohong. Maka terimalah Islam, saudaraku. Al-Quran adalah petunjuk. Allah adalah ilah yang layak disembah. Nabi Muhammad hanyalah utusan yang tidak pernah menyombongkan dirinya kepada kalian dan kepada kita semua. Maka apa alasan Anda menolak Islam? Ketika Anda dibangkitkan nanti dan Anda tahu betul bahwa Allah adalah Tuhan, Anda tak bisa kembali lagi. Masih ada kesempatan Allah berikan. Silahkan Anda pilih mana yang benar, mana salah. Tugas saya selesai, membawa Anda, menggiring Anda kepada jalan yang benar. Saya bertanggung jawab dengan yang saya ucapkan. Saya mengatakan Islam benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya bisa membuktikan kebenaran Islam by rasional, akal, hati, nurani saya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Oke, Bang Langit, terus Bang Langit uji lagi keilmiahan Al-Quran. Jangan sungkan-sungkan begini ya Bang Langit. Justru Allah berfirman dalam Al-Quran, nyuruh kita untuk berpikir tentang isi Al-Quran. Gimana kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Apakah kalian tidak pernah memikirkan Al-Quran? Gitu. Ini sindiran bagi orang-orang yang tidak pernah berpikir tentang isi Al-Quran. Mereka sibuk memikirkan urusan dunia tetapi lupa. Ya, cuman mengakui doang bahwa Al-Quran ini firman Allah, tapi jangankan berpikir tentang isi Al-Quran, membacanya pun tidak pernah gitu. Ini sindiran bagi kami, terutama orang-orang muslim yang tidak pernah baca Quran ataupun tidak pernah belajar tentang isi Al-Quran. Terus bagaimana kata Allah? Walau kana min 'indi ghairillah. Apabila Al-Quran ini bukan datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, lawajadu, maka kalian akan menemukan fihi, di dalam Al-Quran, ikhtilafan katsira, kontradiksi yang sangat banyak. Apabila Al-Quran ini bukan datang dari Allah sang pencipta langit dan bumi, maka Al-Quran akan sangat banyak kontradiksi. Makanya tadi kata Uni apa? Keimanan kitab suci harus sejalan dengan ilmiah, dengan akal sehat manusia. Maka silahkan uji terus Al-Quran. Mumpung ada Uni Ripa. Silahkan Bang Langit, apa lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Wallahu a'lam. Jangan. Bang Langit, dibuka mute-nya Bang. Waduh. Bang Langit. Woi. Suara gua ada kagak sih Bang Langit? Wih. Wah. Uni, suara saya aman nggak Uni? Aman, aman, aman. Oh, berarti Bang Langit ini kemana? Bre, dibuka mute-nya. Mungkin lagi menjauh dari perangkat mungkin. Iya. Tapi Carol sambil mengisi kekosongan, mungkin ada tanggapan dari Carol? Carol jadi berhala. Bang Dewa, ada tanggapan Bang Dewa? Dewa. Ya, banyak sih yang mesti ditanggapi sama Dewa ya, tapi kayaknya semua
sudah diwakili sama Uniripa. Cuma kita pengen mendengar lagi dari pertanyaan Bang Langit, apa yang melakukan di dalam Islam. Seperti halnya Buya katakan, silakan dites terus mengenai soal Islam. Pak Langit, Ya, ya, ya. ya, silakan ditanyakan kembali mengenai soal Islam, apa yang tidak paham di Islam. Nanti setelah itu perbandingkan saja. Mana yang menurut Bang Langit itu ajaran yang baik, mana yang tidak. Itu Bang. Ya. Secara jujur tanpa mendiskreditkan agama lain yang masuk di dalam agama yang bisa berpikir justru dari orang-orang yang kan lahir dari yang beragama Islam, yang beragama Muslim. Selain dari agama Muslim, mereka menjelaskan sangat tidak rasional. Jadi, agama Islam. Saya lebih tertarik dengan berdiskusi atau bertanya dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ya, Baik jadi Bang Langit. Oh ya, silakan. gini Bang Langit, kenapa Al-Quran itu rasional? Karena Al-Quran itu memenuhi kebutuhan empati dan juga rasional manusia, karena datang dari Tuhan yang benar. Karena kalau Tuhan yang benar itu ketika memberikan informasi tidak mungkin menyulitkan hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah sebagai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang menginginkan kita paham lalu mempersulit kita paham. Nah, penolakan-penolakan terjadi baik sejarah, kalau Bang Langit dengar ya literasinya, terjadi karena kesombongan rata-rata. Kalau orang Yahudi kenapa menolak Nabi Muhammad? Karena mereka tidak mau, mereka rasis. Mereka tidak mau ada Nabi dari kalangan Bani lain. Mereka cuma menerima Nabi itu dari kalangan Yahudi sendiri, karena mereka sangat mengeksklusifkan etnis mereka. Sampai detik ini kan mereka seperti itu, Anda lihat sendiri kan? Anda tahu kalau Yahudi itu menganggap orang di luar Israel itu goyim, bahkan setara dengan hewan, guguk. Itu bentuk kesombongan penolakan itu. Nah, kalau Kristen dan Nasrani kenapa mereka menolak? Ada dua. Kalau Yahudi karena bentuk kesombongan, kalau Kristen karena bohong dan juga bodohnya, jahilnya. Nah, kenapa kita bisa katakan jahil? Jadi definisi jahil itu beda ya dengan, saya mau menggunakan diksi agama saya aja karena lebih tepat penggunaannya. Jahil itu adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tapi tidak jelas dasarnya apa. Contoh, mohon maaf, mungkin teman-teman pernah berkunjung ke India atau melihat bagaimana di India. Ada orang yang ketika dia pegang kayu, lalu dia geleng-geleng kepala, dia pegang. Ada orang lihat di belakang, dia ikuti itu. Dia nggak tahu itu ngapain. Karena dia jahil. Di Islam itu tidak boleh begitu. Di Islam itu ketika kamu mau melakukan apapun, siapa yang suruh? Si A, si B. Kenapa disuruh begitu? Siapa dia? Makanya saya, kalau disuruh misalkannya, saya disuruh cium tangan ustaz, saya tanya dulu, ya, ada nggak kewajibannya? Setahu saya tidak wajib mencium tangan ustadz. Kenapa? Saya perempuan, ada mahramnya. Kalau bersentuhan tadi nanti batal. Jadi saya boleh begini saja. Jadi kalau ada ustadz cium tangan saya, kata dia, saya tidak mau segini aja, terus dia marah, berarti dia bukan ustadz bagi saya. Kan tidak ada kewajiban. Sama, ada seorang yang ngakunya habaib, disuruh kita jalan merongkok-rongkok. Saya tanya, yang nyuruh siapa? Selagi yang menyuruhnya adalah pribadi manusia biasa yang bukan nabi, saya tidak akan ikuti. Kecuali itu adalah orang tua, guru-guru yang memang perintah itu adalah untuk kebaikan saya. Contoh, Rifa angkat jemuran, nggak perlu saya tanya dalilnya itu. Mana dalilnya mama? Mana dalilnya kalau saya harus ngambil jemuran mama? Nggak perlu. Itu bentuk kita sebagai seorang anak, orang yang lebih rendah daripada statusnya. Jadi nggak perlu pakai dalil. Tapi kalau itu berupa misalkannya syariat, misalkannya, oh kita lagi mau ngaji pengajian nih, tolong jalannya munduk-munduk di depan saya. Tetapi saya akan menunduk jalan menghormati guru saya, karena itu bentuk adab kita sebagai murid. Ketika bertemu dengan orang yang sudah belajar dan dia bagikan ilmunya kepada kita gratis, masa kita, Ustadz, apa tadi artinya itu? Dia jelaskan baik-baik. Tidak ada kesopanan kita. Itu tidak layak hidup itu bagi saya itu. Makanya Islam itu ada dua arah.
Limit dulu Bang Langit. Ya. Jadi dua arah Islam itu. Si murid tahu bagaimana ulamanya harus dihormati dengan tanpa berlebihan. Si ulama tahu bagaimana mengasihi, mencintai muridnya tanpa berlebihan. Kalau yang sudah berlebih-lebihan itu bukan datang dari Allah. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kedua sahabatnya ya, diantaranya adalah Ibnu Abbas dan juga Zaid bin Sabit. Waktu Zaid bin Sabit kudanya bermasalah, yang membetulkan kudanya itu adalah siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Paman Rasulullah. Jadi kalau ada sekarang yang aku habaib, ketemu sama orang berilmu yang non habaib lalu merasa tinggi, saya nggak perlu itu menghormati orang seperti itu. Kenapa? Ibnu Abbas itu paman Rasulullah, penafsir Al-Quran, sahabat terdekat Rasulullah juga. Didoakan Rasulullah pemahamannya tentang Al-Quran loh. Dia membetulkan kudanya Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Salah satu ahli ilmu yang tidak ada kaitan hubungan saudaranya dengan Rasulullah. Bukan dari suku Quraisy dia kalau tidak salah Zaid bin Sabit itu. Ya. Dan dia adalah orang yang sahabat Rasulullah. Siapa? Zaid bin Sabit siapa? Ibnu Abbas sepupu ya. Ibnu Abbas sepupu ya, sepupu. Kalau Zaid bin Sabit sahabat, dia orang berilmu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan mereka berdua? Anda tahu bagaimana Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit mengaku diajar nabinya seperti apa? Ketika Zaid bin Sabit kudanya bermasalah, Ibnu Abbas yang memperbaiki. Lalu kemudian turunlah Zaid bin Sabit dari kuda, mengambil tangannya Ibnu Abbas dicium. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Kenapa kau lakukan ini kepadaku? Apa kata Zaid bin Sabit? Beginilah, terbalik ya. Sebelumnya Ibnu Abbas dulu memuliakan Zaid bin Sabit. Kenapa kau lakukan ini kepadaku? Beginilah aku diajarkan nabiku untuk memuliakan orang berilmu di antara kami. Lalu Zaid bin Sabit turun lalu mencium tangan Ibnu Abbas. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Kenapa kau lakukan ini kepadaku? Beginilah nabiku mengajarkan aku untuk memuliakan kerabat-kerabat nabiku. Begini caranya kami. Tanpa diminta pun saya sebagai orang yang belajar Islam akan menghormati kerabat Nabi saya. Tanpa diminta. Tapi kalau sudah diminta kadang-kadang baru kita tanya. Kok diminta untuk menghormati? Menghormati itu gak perlu diminta. Karena penghormatan itu datang dari orang yang menghormati. Kalau orang yang tidak hormat ngapain diminta dia hormati kepada kita? Saya tidak perlu minta Bang Dewa menghormati saya. Penghormatan itu datang dari saya. Kalau menurut dia saya tidak layak dihormati, ngapain saya minta dia menghormati saya? NPD sekali kita. Apakah Rasulullah pernah meminta-minta seperti itu? Tidak. Tapi Rasulullah SAW itu yang menyuruh kita memuliakannya adalah Allah. Bersalawat untuk dia, bukan memuji-muji dia, nabiku ganteng, nabiku tampan, tidak ada, tapi salawat. Mintakan kepada Allah keselamatan untuk nabi kita, yang implikasi keselamatan itu kembali kepada kita. Itu Islam. Jadi apa yang kita lakukan kepada nabi kita tidak membuat nabi kita lebih tinggi daripada yang seharusnya, sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang nabi. Tidak setara dengan Allah. Itu perbedaan kita dengan kaum Kristen. Rabi-rabi Yahudi memuliakan orang-orang yang dimuliakannya berlebihan, bahkan berlebih-lebihan. Begitu juga dengan orang Kristen mengkultuskan Nabi Isa atau Yesus berlebih-lebihan. Pada akhirnya apa? Mereka menyekutukan Tuhan, dan itulah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Kami umat Islam tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad setara dengan Allah. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Bang Dewa setara dengan Nabi Muhammad. Kami tahu tempat, umat Islam itu meletakkan diri pada tempatnya. Itu yang disebut dengan adil. Adil itu definisinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang jahat mendapatkan balasannya, orang baik mendapatkan balasannya. Anak kecil disayangi, orang tua dihormati. Seperti itu. Orang berilmu dihormati, orang yang sedang belajar diberikan kesempatan belajar. Seperti itulah kami memperlakukan manusia, harus sikapnya adil. Kalau saudara Kristen kita, sesama mereka saja cakar-cakaran. Pak Ivo yang berbeda langsung dihajar sama mereka, dikata-katai, dihina, dinista. Kenapa? Karena tidak adanya keadilan dalam jiwa mereka. Bagi mereka adalah yang menurut mereka benar, mereka paksakan untuk kita terima. Ini perbedaan kita. Tapi tidak masalah. Justru dengan adanya kelakuan teman-teman Kristen seperti itu menampakkan bahwa Islam itu jauh lebih mulia gitu loh. Karena diajarkan untuk bersikap adil. Silakan Bang Langit, korelasi antara logika dengan Al-Quran. Al-Quran itu kebenaran yang mutlak datang dulu, lalu kemudian diuji dengan akal. Tidak pernah bertentangan dengan akal. Makanya Allah perintahkan afalai ta'qilun. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu mengada-ada ketika dia akan diuji sampai ribuan tahun setelahnya? Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sampai detik ini tak terbantahkan. Lalu kenapa kalian masih menolak Islam?
karena kesombongan dan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu belajarlah. Orang jahil masuk neraka, orang sombong masuk neraka. Jahil karena pilihan masuk neraka. Karena jahil itu tidak didatangkan oleh Allah, tapi pilihan kita. Kenapa kau mau jahil? Belajarlah sudah. Makanya Islam itu thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Belajar itu adalah kewajiban bagi kita. Kenapa kau jahil? Ya karena kau yang memilih jahil. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harapan saya semua orang Islam itu belajar. Karena orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Orang yang jahil itu orang yang tidak mau mencari kebenaran. Sama saja dua-duanya. Ibaratkan orang kafir dan orang munafik, sama saja kok dua-duanya. Sama-sama neraka tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bang Langit. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada orang Kristen yang mau naik, mau membantah saya silakan. Kalau untuk perbandingan Kristologi dan Islam, sebelum Bang Langit masuk ke sana, saya tidak akan memperbandingkannya. Saya lebih fokus untuk menanamkan nilai-nilai Islam, walaupun nanti saya sedikit sentil-sentil, tapi dari ranah perilaku umat Kristen aja ya. Bagaimana kalian sangat tidak bersikap adil sejak zaman dahulu ya. Itu saya bisa tunjukkan fakta-fakta dan datanya. Bagaimana terjadi inkuisisi, di mana orang yang berbeda keyakinan dengan kalian bakar hidup-hidup. Tidak pernah terjadi sejarah peradaban Islam itu terjadi inkuisisi dalam Islam, tidak pernah. Pernah terjadi yang namanya perang melawan Abu Bakar Siddiq. Itu bukan memerangi dalam tanda kutip membunuh orang yang berbeda keyakinan, tapi orang yang menolak mengikuti aturan Islam, membayar zakat dan menyelewengkan. Ya, itu diperangi oleh Abu Bakar setelah Rasulullah wafat. Tapi kalau membunuh orang yang tidak sepemahaman dengan kita tidak pernah dicontohkan oleh sahabat dan juga Rasulullah. Rasulullah SAW sendiri membuat perjanjian Hudaybiyah, di mana di situ orang Kristen dan Yahudi tenang hidup asalkan mereka bayar jizyah, dan itu sangat tidak tinggi, sebagaimana upeti yang diminta oleh Romawi. Ya, bahkan Rabi Maimonid ya, siapa namanya itu, mengakui bahwa hidup di tengah-tengah orang Islam itu lebih membahagiakan ketimbang hidup di tengah-tengah orang Romawi, karena pajaknya lebih kecil. Dan juga Islam itu menjanjikan keselamatan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab ketika mengambil alih Yerusalem. Seperti itu. Maka agama yang benar itu apabila syariatnya dilakukan, syariat itu menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang yang tidak menganut agama tersebut. Bahkan menguntungkan alam semesta. Itu kenapa Islam dikatakan agama yang rahmatan lil alamin. Hewan ternak saja dapat keuntungan. Apa keuntungan hewan ternak? Ketika mereka mau disembelih, diajarkan tutorial menyembelih hewan ternak dengan cara apa? Pisau harus tajam, tidak boleh tumpul. Kalau perlu potong uratnya langsung. Nggak ada cerita dipukul sampai mati, dimasukkan ke dalam karung lalu dipukul dan dibakar hidup-hidup. Diharamkan seperti itu dalam Islam. Membunuh semut dengan api saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami tidak boleh, bahkan kami diizinkan membunuh satu hewan yang adalah hama, hewan-hewan fasik. Bahkan kami diperintahkan membunuhnya dengan sekali pukul. Tidak boleh kami membiarkan dia merasakan kesakitan. Beginilah kami diajarkan oleh agama kami. Lalu kalian bilang agama ini dari setan. Jangankan manusia, alam semesta. Ketika kami sedang berperang, apa kata Rasulullah? Jangan dipotong pohon kurma, jangan dibunuh hewan ternak, jangan dibunuh orang-orang rabi dan ini mereka. Ya, silakan mungkin closing statement dari Bang Langit sebelum Anda turun, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Bang Langit silakan dulu, sampaikan dulu, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum turun. Bro Langit. Wah, Bro Langit buka mute ya, Bre. Oh, belum bisa buka mute, diundang aja Bu ya. Diundang. Nah, oh maksudnya belum bisa buka mute, mungkin lagi ngobrol atau lagi apa tuh? Bisa jadi. Lagi cumuy kali dia. Di muka. Iya, ini udah beberapa kali Bang Langit ini dari agnostik gitu kan. Oh, ya udah dia dengan teman-temannya ya udah. Ya udah, oke bro, silakan bro. Nanti kapan-kapan naik lagi, mudah-mudahan ada lagi pertanyaan yang bisa memancing edukasi, memancing ilmu kami yang sudah kami pelajari untuk disampaikan. Silakan. Yang penting jangan memancing emosi. Memancing emosi saja. Keluar tanduk nanti kita. Oh, ten berserak kan asli. Assalamualaikum Ahi Simon.
Waalaikumsalam guruku tercinta. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Bayu. Bang Abuya. Abuyaku tercinta. Ini guru saya nih Abuya nih Bang Dewa. Jangan macam-macam Bang Dewa ya. Ini guru saya Guru nih. silat, Bang Dewa, guru silat. Silat lidah, udah. Ini Oten serius di bawah ya, kalau ada Kristen silakan. Dari 477 mata memandang, masa sih kagak ada satupun Kristen? Jangan keluar-keluar di bawah, ayo. Uni baik orangnya kok. Ya, tidak suka menggigit. Ayo naik. Silahkan yang mau diskusi ya, baik-baik. Berikan permintaan ya, saya naikkan Oten. Carol nggak monitor dia dari tadi. Kemarin itu Bang Langit sama Bang Jib. Nah, Bang Jibril ke 2 hari ke belakang itu. Jadi udah sedikit tahulah seperti apa pemahaman Islam. Itu bagus Uni barusan menambahkan pemahaman lagi kepada beliau. Ya, tinggal kesadarannya sih Uni memang benar. Itu agama pilihan. Kalau kalian memilih Islam, kalian selamat. Karena masuk surga itu kan kata Rasulullah kan pilihan. Bagi yang mau. Yang nggak mau ya sudah. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu kan dalam Quran surat Toha itu. Al-Quran itu tidak datang untuk menyusahkan Rasulullah. Rasulullah itu menyampaikan, kalau kalian tolak juga yang rugi adalah kalian. Seperti itu. Dan tidak ada paksaan dalam keyakinan Islam. La ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan sama sekali. Rasulullah SAW sendiri tidak mampu memasukkan dalam Islam. Ini bukti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Silakan kalian, kalau mau silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu sejatinya. Oke, Pak Wiwit, Ibu Wiwit, masih apa Kristen Pak? Wiwit, Pak, Bu, Wiwit, Tante, Ciwit. Diciwit ya? Cuy, cuy. Astagfirullahaladzim. Ya udah turunin aja ya Bu ya, Pak turunin. Pak Semesta, masih apa Kristen Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tunanetra Bang. Saya Muslim. Saya pengen gabung ke APII gitu. Gimana caranya gitu Bang? Saya pengen gabung ke Iya, APII. silakan, Saya Abu ya. seorang tunanetra. Saya Muslim. Saya dari Bandung. Lagian siapa yang API